ini saya akan membahas sedikit tentang anatomi sistem reproduksi pria. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Natania Ramadhani dengan NIM 2511111220010. Saya akan membuat video ini untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke dalam materinya. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, saya akan menjelaskan sedikit tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, tujuannya adalah agar kita dapat menjelaskan struktur utama pada sistem reproduksi pria. Yang kedua, agar kita dapat menguraikan fungsi dari masing-masing organ reproduksi pria. Dan yang terakhir, untuk menganalisis peran hormon dalam mengatur fungsi reproduksi pria. Yang pertama, apa sih pengertian dari sistem reproduksi pria? Jadi, sistem reproduksi pria adalah kumpulan organ yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan, menyimpan, dan menyalurkan sperma, serta menghasilkan hormon seks pria seperti testosteron. Sistem ini terdiri dari organ eksternal seperti penis dan skrotum, serta organ internal seperti testis, epididymis, vas deferens, kelenjar prostat, dan vesikula seminalis. Organ yang pertama ada penis. Jadi, penis adalah organ reproduksi sekaligus bagian dari sistem kemih pada pria. Penis memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai saluran untuk buang air kecil dan sebagai organ untuk berhubungan seksual. Secara anatomi, penis memiliki 3 bagian, yaitu akar, batang, dan kepala atau glans. Di bagian batang, terdapat jaringan erektil yang bersifat seperti spons. Ketika terjadi rangsangan seksual, aliran darah meningkat dan masuk ke jaringan tersebut sehingga penis mengalami ereksi. Pada saat itulah, penis dapat menjalankan fungsinya dalam aktivitas seksual dan memungkinkan terjadinya ejakulasi, yaitu keluarnya air mani yang membawa sperma. Organ yang kedua yaitu testis. Testis adalah organ yang sangat penting dalam sistem reproduksi pria. Jumlahnya ada 2 dan letaknya berada di dalam skrotum. Testis berbentuk oval dan berperan sebagai tempat produksi sperma sekaligus tempat produksi hormon testosteron. Testosteron adalah hormon yang bertanggung jawab terhadap perkembangan ciri seksual pria, seperti pertumbuhan otot, suara yang lebih dalam, tumbuhnya rambut wajah, dan peningkatan libido. Selain hormon, testis adalah tempat awal proses pembentukan sperma melalui mekanisme yang disebut spermatogenesis. Kualitas dan kesehatan sperma sangat ditentukan oleh kondisi testis. Yang ketiga ada preputium. Preputium atau kulup adalah lapisan kulit yang menutupi bagian kepala penis. Preputium terdiri dari kulit, jaringan halus, saraf, dan membran mukosa. Fungsinya adalah untuk melindungi glans penis, menjaga kelembapannya, dan memberikan perlindungan terhadap gesekan atau infeksi. Pada sebagian pria, preputium diangkat melalui prosedur sunat. Tapi pada kondisi normal, preputium sendiri memiliki fungsi protektif yang alami. Yang keempat, ada skrotum. Skrotum adalah kantung kulit yang menggantung di bawah penis. Di dalamnya terdapat testis, epididymis, dan bagian bawah spermatic cord. Selain sebagai pelindung, fungsi penting skrotum adalah mengatur suhu testis.
Ini penting karena produksi sperma memerlukan suhu yang sedikit lebih rendah dibandingkan suhu tubuh normal. Jika suhu tubuh terlalu panas atau terlalu dingin, kualitas sperma bisa menurun. Karena itu, skrotum dapat mengendur atau mengancang untuk menyesuaikan suhu yang paling optimal. Yang kelima, ada uretra. Uretra adalah saluran panjang yang berfungsi membawa urin dari vesika urinaria keluar tubuh. Namun pada pria, uretra juga menjadi jalan keluarnya air mani. Artinya, uretra adalah bagian dari dua sistem sekaligus, sistem kemih dan sistem reproduksi. Ketika ejakulasi terjadi, urin dan sperma tidak keluar bersamaan karena ada mekanisme pengaturan dari tubuh yang menutup aluran urin. Yang keenam, ada vas deferens. Vas deferens adalah saluran berotot yang bertugas mengangkut sperma matang dari epididymis menuju uretra. Ketika terjadi rangsangan seksual dan saat proses ejakulasi, vas deferens berkontraksi untuk mendorong sperma naik ke uretra. Disinilah sperma akan bercampur dengan cairan dari kelenjar-kelenjar reproduksi untuk membentuk semen atau air mani. Yang ketujuh, ada glans atau kelenjar reproduksi. Jadi, cairan ini berfungsi untuk memberi nutrisi, melindungi sperma, dan membantu pergerakannya. Tanpa cairan ini, sperma tidak akan memiliki kemampuan untuk bergerak dengan baik atau bertahan hidup. Cairan kelenjar juga membantu menetralkan lingkungan asam pada vagina sehingga sperma dapat tetap hidup lebih lama. Yang kedelapan, ada vesika urinaria. Vesika urinaria atau kandung kemih adalah organ berbentuk kantung yang berfungsi menyimpan urin sebelum akhirnya dikeluarkan melalui uretra. Meskipun organ ini bukan bagian khusus dari reproduksi, ia terletak berdekatan dengan organ-organ reproduksi dan menggunakan uretra sebagai jalur keluarnya, sehingga fungsinya tetap berkaitan dalam keseluruhan anatomi panggul pria. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang peran hormon dalam reproduksi pria. Jadi, hormon testosteron adalah hormon yang dihasilkan oleh testis. Dia merupakan hormon utama pria yang berperan dalam pembentukan sperma, dorongan seksual, pertumbuhan otot, dan karakteristik seksual lainnya. Tanpa hormon ini, proses reproduksi tidak dapat berjalan normal. Selain testosteron, hormon-hormon lain seperti FSH dan LH juga berperan dalam merangsang testis agar dapat memproduksi sperma dan hormon secara optimal. Jadi, hormon adalah pengatur dari seluruh fungsi reproduksi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apa terdapat kesalahan kata ataupun tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih banyak sudah mau menyimak. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.